Jangan pernah kamu mendengarkan sendiri. Sudah hampir 3 bulan aku tidak pulang ke rumah karena aku terlalu sibuk di kampus. Mulai dari menyiapkan acara ospek jurusan, kumpul himpunan, sampai aku tidak ingat untuk pulang ke rumah. Padahal dari kosan ke rumahku hanya memakan waktu 45 menit. Jujur, aku kangen ibu. Pokoknya hari ini aku harus pulang. Sayang, maafkan ibu ya. Ibu ada acara malam ini. Kalau kamu pulang, ibu sudah siapin makanan di atas meja makan. Jangan tunggu ibu. Makan aja duluan ya sayang ya. Hubungan aku dan ibu sangat dekat. Mungkin ini karena ibuku adalah single parents. Orang tuaku sudah bercerai sejak beberapa tahun yang lalu. Dan setelah itu, ibu bekerja siang malam untuk membiayai aku. Kadang aku merasa kalau ibu tidak punya waktu lagi untukku. Tapi aku membuang jauh-jauh perasaan itu. Karena apa yang ibu lakukan itu semuanya pasti untukku. Walaupun terkadang hati kecilku, aku ingin dimanjakan oleh ibu. Ada satu hal yang aku selalu rindukan dari ibu. Waktu kecil, ibu selalu membelaiku sebelum aku tidur, sampai aku tertidur di pangkuannya, sambil bercerita tentang kisah cintanya dengan ayah. Ibuku tidak pernah menyesalinya. Ibu dan ayah berpisah karena kemauan ayah untuk tinggal di luar negeri. Ibu merelakannya karena itu impian ayahku. Aku tiba di rumah sore hari. Keadaan rumahku sudah gelap. Lampu-lampu belum dinyalakan. Tapi tiba-tiba seperti ada suara berbisik. Dan suara itu sepertinya memanggilku. Astaga, Pak Firman. Pak Firman adalah tetangga sebelah rumah. Memberitahuku kalau ada pemadaman listrik di komplek rumah. Kayaknya aku bakalan gelap-gelapan di dalam rumah. Sendirian pula lagi. Singkat cerita, aku sudah duduk di atas meja makan. Sudah mandi dan wangi. Nasi, telur dadar, dan mie goreng sudah tertata rapi di atas meja. Dan alhamdulillah udah kenyang perutku ini. Jam di dapur menunjukkan jam 5 sore. Dan suasana di rumah masih gelap. Hanya ada satu lilin yang menyala. Jadi tidak ada yang bisa kulakukan kecuali masuk kamar dan tidur, beres urusan. Tapi
Satu lagi yang aku selalu ingat dari ibu. Ibu selalu melarangku untuk tidur maghrib karena gak baik katanya. Selama ini sih memang hampir gak pernah. Tapi kalau capek banget, ya jam berapapun, ya aku harus tidur. Aku langsung masuk ke kamarnya ibu dan langsung berusaha memejamkan mataku. Nikmat sekali. Ini yang aku rindukan. Suasana rumah dan kamar ibu yang selalu wanginya khas melati. Karena kelelahan, aku pun tertidur. Tapi tiba-tiba di tengah aku tertidur, aku sedikit tersadar. Tapi mataku masih terpejam. Sepertinya ibu sudah pulang deh. Aku pura-pura tidur. Terdengar suara ibu menaruh tas di kursi. Ibu, tahu banget nih yang aku rinduin. Aku merasakan lembutnya belayan tangan ibu di rambutku. Seperti aku kembali lagi ke masa kecil. Nyaman sekali. Sesekali ibu mencium rambutku, kemudian membelaiku lagi. Semuanya berlangsung lama dan tenang sekali. Sampai tiba-tiba tiba-tiba ibu bernyanyi. Seingatku, ibu tidak pernah sekalipun menyanyikan lagu seperti ini. Astaga, sepertinya ini bukan ibu. Keringat dinginku mulai terasa, sementara belayan tangan ibu masih bisa kurasakan di kepalaku. Dan kali ini semakin keras. Kali ini bukan belayan. Ya Tuhan, rambutku terasa dijambak. Astaga, ada apa ini? Aku yang pura-pura tidur mencoba untuk mengintip sedikit. Astaga, yang kulihat memang sosok ibu, tapi dengan muka pucat dan ekspresi yang sangat menyeramkan. Ya Tuhan, ada apa ini? Aku seketika berteriak, Bu, ada apa, Bu? Ibu hanya tertawa menyeramkan dan tetap berusaha menjambak rambutku. Langsung saja aku segera bangun dan lari keluar kamar. Sayup-sayup perempuan itu masih bernyanyi lagu, dan lagunya seperti lagu tradisional Sunda. Aku langsung segera berlari menuruni tangga, dan karena masih gelap, kakiku tersandung anak tangga dan aku tak sadarkan diri. Miko? Kemudian Miko?
aku bisa mendengarkan suara ibu. Mataku perlahan-lahan terbuka dan kulihat ibu sedang menangis memelukku, dan Pak Firman serta tetanggaku mengelilingiku. Keadaan rumahku sudah kembali terang. Ibu memelukku sambil tak henti-hentinya bersyukur. Aku bangun dan semuanya kembali tenang. Dan keesokan paginya, aku menceritakan kejadian semalam kepada ibu. Ibu sedikit marah karena aku tidur sore-sore menjelang maghrib. Keesokan harinya ketika hendak pulang, Pak Firman tetanggaku memanggilku. Miko, maafkan kondisi Bapak ya. Dia sangat merindukan anak laki-laki. Jadi selalu begitu, seperti yang Namiko alami tadi malam. Sekali lagi Bapak minta maaf ya, Mik. Dulu dia suka gendong Miko waktu kecil, tapi ternyata dia sudah meninggalkan kita terlebih dahulu. Sekali lagi maafkan ya. Oh ya, kemarin mati lampu ya. Maafin Bapak ya, biar ngasih tahu kalau ada pemadaman listrik. Hah? Jadi yang tadi sore itu banyak sekali cerita yang aku dengar tentang hantu. Teman-temanku di kampus semuanya terobsesi dengan yang namanya hantu. Bermacam-macam peristiwa dan pengalaman seram langsung aku dengar dari mulut mereka. Mulai dari yang terdengar sangat nyata sampai yang tidak masuk di akal dan sama sekali tidak aku percaya. Ferry, temanku ini bercerita kalau dia pernah melihat sosok pocong di kebun di belakang rumah neneknya. Ferry lari terbirit-birit. Lain lagi dengan Wawan. Katanya dia pernah melihat sosok kuntilanak waktu dia camping. Tapi bukannya kabur, dia malah mengejar kuntilanak itu untuk mencabut rambutnya. Karena menurut Wawan, rambut kuntilanak itu bisa memberikan kekuatan. Dan yang terakhir ku dengar adalah ceritanya dari Indah yang melihat penampakan anak kecil di kamar mandi kosannya. Katanya dia langsung menangis dan minta tolong karena hantu anak kecil itu terus bernyanyi sambil menyebut nama Indah. Cerita-cerita yang menarik aku pikir. Sosok-sosok hantu yang diceritakan itu sangat menyeramkan. Tapi ada satu pertanyaan yang menggangguku. Apa sebenarnya reaksi dari seorang manusia ketika bertemu hantu? Ferry bilang lari terbirit-birit.
Wawan malah bereaksi dengan mengejarnya. Sementara Indah, dia hanya menangis terseduh-seduh. Lalu aku berpikir, gimana reaksi aku ya kalau bertemu hantu? Ya tentu saja aku tidak tahu, karena aku sendiri belum pernah melihat hantu. Aku merasa jadi orang yang paling membosankan di antara mereka. Karena selama ini aku hanya bisa jadi pendengar cerita-cerita hantu, tanpa bisa berbagi pengalamanku sendiri. Wawan temanku rupanya mengerti perasaanku. Di satu kesempatan, dia mengajakku bicara berdua. Kemudian dia bertanya, apakah aku ingin melihat hantu? Dan dengan cepat aku mengangguk dan mengiyakan. Kemudian Wawan memberiku mantra-mantra. Kalau menurut dia itu doa. Dan dia menyuruhku untuk membacakan doa-doa itu 3 kali tepat setelah azan maghrib. Sorenya di kampus ketika hari sudah mulai gelap, aku langsung membaca doa-doa itu sendirian di kelas yang kosong tanpa ada cahaya. Dan tepat ketika aku selesai membaca doa-doa tadi, terdengar suara kursi bergeser di belakang. Astaga, ini rasanya aneh. Rasa takut yang tidak pernah ku alami sebelumnya. Aku dengan cepat menoleh ke arah belakang, melihat ke arah suara itu berasal. Dan ternyata tidak ada siapa-siapa, dan memang tidak ada apa-apa. Tidak ada siapapun atau apapun di sana. Hanya kursi-kursi yang letaknya tidak beraturan. Entah harus merasa lega atau kecewa, aku langsung menggendong tasku dan melangkah pergi dari kelas itu. Beberapa hari berlalu, tidak ada apapun yang terjadi. Aku menceritakan kejadian di kelas itu kepada Wawan. Dia pun heran, kenapa tidak ada sosok yang menampakkan diri. Padahal aku sudah membaca doa-doa itu dengan cara yang benar. Dan seharusnya doa yang aku bacakan itu menarik energi dari makhluk-makhluk gaib dan membuat mereka muncul. Tapi kenapa hanya kursi saja yang bergeser? Akhirnya Wawan menyerah. Dia bilang mungkin doa itu tidak bekerja padaku. Ada sesuatu di dalam diriku yang membuat makhluk gaib tidak mau muncul. Beberapa waktu kemudian setelah hari itu, malam Selasa tepatnya, aku sedang nonton TV di rumahku. Aku hanya tinggal bertiga dengan ibu dan adikku. Dan malam itu mereka sedang ada di Cirebon, mengunjungi ayah yang sedang bekerja di sana. Ruang TV di rumahku berbatasan langsung dengan dapur dan koridor menuju kamarku. Sebuah lampu gantung yang sangat besar menggantung tepat di tengah ruangan.
Beberapa sofa yang empuk dan nyaman, semuanya menghadap ke arah TV. Menurutku, ruangan ini adalah ruangan yang paling nyaman di rumahku. Bahkan lebih nyaman dari kamarku sendiri. Sekitar jam 9 malam, aku masih menikmati acara di televisi. Ketika tiba-tiba terdengar suara sesuatu. Aku kontan menoleh ke arah belakang, ke arah koridor. Suara apa ya tadi? Sepertinya berasal dari koridor. Tanpa berpikir yang aneh-aneh, aku berdiri dan berjalan ke arah koridor yang gelap. Aku segera menyalakan lampu yang saklarnya ada tepat di tengah-tengah koridor. Dan ternyata rak sepatu yang memang disimpan sudah terjatuh dan sepatunya berserakan di mana-mana. Lalu kucing. Masuk dari mana nih kucing? Aku memeriksa pintu belakang, tapi ini terkunci. Sudahlah, aku langsung kembali ke koridor, mengambil kucing itu dan mengeluarkannya lewat pintu belakang. Kemudian aku membereskan sepatu-sepatu yang berantakan dan membetulkan letak rak sepatu yang terjatuh tadi. Aku pun kemudian kembali ke ruang TV. Lampu di koridor aku biarkan dalam keadaan menyala. Tak lama kemudian, astaga, terdengar suara lagi dari koridor. Aduh, apa mungkin kucing yang tadi masuk lagi ya? Tapi dari mana dia masuk? Dengan rasa malas, aku bangun lagi dari sofa dan berjalan menuju koridor. Untunglah sekarang lampu koridor menyala. Aku jadi bisa langsung melihat keadaan sekitar koridor. Tapi kok rak sepatunya masih rapi? Secara tidak sadar, aku mencari-cari kucing yang tadi di bawah rak. Tapi gak ada. Aneh. Padahal tadi terdengar jelas suaranya berasal dari sini. Dalam keadaan yang masih bingung, aku kembali ke ruang TV. Melemparkan diri ke sofa dan menarik nafas panjang. Aku kembali mengalihkan perhatianku pada acara di televisi. Tapi sepertinya ada yang aneh. Apa ya? Ada sesuatu yang aneh dengan televisinya. Tapi aku sendiri belum menemukan apa yang aneh dari TV. Setelah aku ingat-ingat, aku baru aja sadar kalau channel TV itu sudah pindah dari yang terakhir aku nonton tadi. Astaga, seingatku bukan ini tadi channelnya. Seketika aku mulai merasakan merinding dan perasaan itu datang lagi. Perasaan takut yang tidak biasa. Jantungku terasa berdetak sangat kencang. Aku mencoba berpikir positif dan meyakinkan diriku kalau channelnya memang aku yang memindahkan. Hanya saja mungkin tadi aku lupa. Aku mencoba kembali menonton acara TV. Ketika aku mulai menikmati acara di televisi,
tiba-tiba tercium wangi sesuatu, seperti wangi masakan, seperti wangi ayam goreng. Mulanya wangi ini masih samar-samar, dan aku pun mencoba untuk mengabaikannya. Tapi semakin lama wanginya tercium semakin jelas. Wanginya seperti memenuhi seluruh ruangan. Lalu samar-samar terdengar suara. Suara seorang memanggilku. Aku mencoba untuk pura-pura tidak mendengarnya. Ternyata semakin lama wangi ayam gorengnya semakin menusuk. Begitu pula dengan suara itu. Terdengar semakin keras. Akhirnya aku menoleh ke arah belakang, melihat ke arah dapur. Tapi sepertinya tidak ada apa-apa. Apa mungkin ini cuma sugestiku saja. Akhirnya aku mencoba untuk memastikan. Kemudian aku berjalan menuju ke arah dapur. Dan ternyata memang tidak ada apa-apa. Tapi bau ayam gorengnya kok masih ada. Kenapa ya? Aku iseng membuka isi kulkas, tapi baunya bukan dari situ. Aku semakin bingung. Tiba-tiba suara itu terdengar lagi. Hey, ya Tuhan. Dan kali ini aku yakin kalau suara itu memanggilku. Apa ini suara gaib? Aku mulai gemeteran dan aku bisa merasakan bulu kuduku berdiri. Dan suara itu datang dari ruang TV. Perlahan aku berjalan keluar dapur menuju ruang televisi. Semakin aku mendekati ruang televisi, semakin deras darahku mengalir. Dan ketika aku sampai di ruang televisi, astaga, badanku terasa lemas dan aku tidak bisa bergerak. Di depan TV ada satu sosok yang tidak berwujud, sesuatu yang berwarna putih dan dia melayang-layang. Dan itu bukan pocong, dan juga bukan kuntilanak, bukan juga sosok wanita, hanya sebuah sosok yang tidak berwujud. Ya Tuhan, apa ini yang namanya hantu? Ya Tuhan, badanku kaku dan aku tidak bisa bicara sedikit pun, tidak bisa menelan ludah, bahkan aku pun tidak bisa membaca doa. Ya Tuhan, kenapa aku seperti mati?